Selamat pagi, assalamualaikum. Ini jadwalnya minggu pagi ya, biasa rutinitas minggu pagi kita ke pajak pagi daerah Padang Bulan. Jadi memang ginilah tiap minggu pagi ini kita berangkat untuk stok seminggu ke depan, karena biar supaya tidak mondar-mandir ke ke pasar cari-cari sayuran. Jadi kita belanjanya langsung seminggu ke depan nemani istri. Ini kegiatan yang memang rutinitas lah, tapi kalau pas di hari pagi minggu kita main jadwal ngamen, kita belanjanya di hari Sabtu gitu, ganti-gantian. Jadi kapan ada kesempatannya. Jadi ini ada rencana kita mau duet maut di dapur. Biasalah kalau hari Minggu kita selalu duet maut, mainnya di dapur. Jadi kita kolaborasi ya, biar tercipta suasana yang romantis, saling terjaga antara suami istri juga dengan keluarga bersama anak-anak. Kita akan memberi waktulah sedikit bersama keluarga. Udah kita pulang dari pajak, kita tadi juga nggak nunjukin di pajak karena rame kali sampai macet-macet. Habis dari pulang pajak belanja, kita sarapan mie pecel buatan istri. Jadi di sini ada kemarin hasil panenan kita yang dari batang kuis tuh, masih ada daun katesnya dan bunga kates yang ada juga disisakan untuk hari Minggu ini untuk makan siang ya, atau hari ini kita rebus. Jadi sarapan pakai mie pecel buatan istri tercinta. Ya sayurnya nggak banyak-banyak lah, ada tauge, kangkung, daun ubi, daun pepaya yang kemarin, sama kawan-kawannya lah yang lain. Itu ada pisang ya, pisang hasil panenan juga itu, hasil pemberian orang juga dari customer, dari klien yang kita perbaiki, kasih pisang kepok, kita goreng lah itu untuk cemilan-cemilan. Siap sarapan baru kita nanti berberes-beres ngebongkar belanjaan. Cuman abang-abangku juga seperti gini, kalau hari Minggu kadang seleranya masak atau duet maut sama istri, atau pernah gimana, atau kawan-kawan yang lain. Kadang kita suka juga sih masak bareng, menciptakan sesuatu yang nikmat bersama di dapur, meluangkan waktu ya. Mungkin seminggu ke depan kita nggak pernah gurau-gurau atau nggak pernah canda-canda atau cerita. Di situ ada momen kita saling menguatkan sama istri, walaupun di dapur letaknya. Kalau cerita itu kan nggak mesti ke kafe kita ya kan. Kita cerita itu nggak mesti di kafe, nggak mesti di warung, di mana aja juga boleh. Penting kita sama-sama saling berkomunikasi untuk mempererat tali silaturahmi sesama anggota keluarga kita. Ini sarapan dulu ya abang-abangku, masih kita aduk-aduk ini. Ini kayaknya saya mau nambu nih, porsinya belum nendang. Ini belanjaan yang kita bawa dari pasar tadi, ada bakso, bunga kol, bayam, ada yang lain-lainnya lah. Semoga yang kita belanjakan ini bisa bertahan sampai seminggu ke depan, agar kiranya cukup. Sampai itu ada ikan juga,
Ini ada daun paret ya, kesukaan keluarga anak. Itu ada labu jipang, cabai hijau, segala macam lah. Ada tempe. Kalau saya sering kena tempe sama istri. Sering lah pokoknya kalau kena tempe. Ini kita ada rencana mau masak ikan merah, ikan goreng, kasih sambal sama rebusan daun pepaya dan labu jipang. Jadi sayuran tuh bakalan kita santap di hari Minggu ini. Untuk kayaknya selera. Jadi di hari Minggu itu terkadang kita buat selera lah, biar makannya banyak, enak. Setelah seminggu mungkin kita di bengkel nggak pernah masak bersama, ini kali-kali kita masak bersama. Ini lagi metiin bayam kita nih, metiin bayam untuk hari kapan lah dimasak, tapi yang penting kita petiin dulu. Sini kita sama-sama memberes-beresi belanjaan. Jadi ada kayak dibilang apa ya tuh, kalau kita di dapur itu, kata kawan-kawan yang lain atau abang-abang yang lain, katanya nggak pantas kalau laki-laki di dapur. Ya mungkin sebagian orang mungkin mempunyai prinsip seperti itu, tapi kalau saya sih enggak. Mau laki-laki mau perempuan sama aja, yang penting kan gimana caranya kita komunikasi bersama istri melalui momen-momen apa-apa aja. Jadi bukan berarti kalau laki di dapur itu nggak cocok atau nggak pantas. Banyak juga kok laki-laki yang tukang masak, jadi koki. Itu kan profesi ya, nggak ada masalahnya. Bukan berarti kalau laki-laki di dapur itu takut sama istri, enggak. Jadi enggak gitu juga. Jadi bukan berarti seperti itu. Itu sesuatu yang salah itu ya, kalau kalimat itu. Saya nggak setuju dengan kalimat itu. Ya ginilah memang. Nanti setelah beres-beres, ini saya mau buat sambelnya ini ya. Rencana buat sambal rebus. Kita petik lah cabai-cabai kecil, caplak. Selalu ada cabai caplak biar supaya menambah kesegaran atau pedasnya sambal. Jadi nanti kita kolaborasi cabai kecilnya, cabai caplak sama cabai hijau. Ini kayaknya minggu kita di rumah aja ini. Tidak ada kegiatan di luar. Paling ya nanti ada rencana siang nanti, kalau ada waktunya saya mau buat bunga dekorasi untuk tambahan koleksi dekazanya, karena masih ada bahannya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sore atau siang nanti ada waktu luang, saya mau buat bunga koleksi tambahan dekorasinya dekaza ya. Yang penting kita saat ini masak dulu lah, nyambel rebus. Setelah nyambel rebus juga kita rebusan pepaya daun pepaya kemarin ya, masih bisa diolah untuk hari ini karena lumayan banyak daun pepayanya, jadi bisa untuk 2 hari ya, bisa untuk bikin pecel. Sisanya bisa kita buat untuk di hari Minggu. Kalau kami sih memang masaknya enggak yang aneh-aneh gitu ya. Ini cabai hijaunya ya, bakalan kita kolaborasi untuk menuju 4 sehat 5 sempurna. Jadi ini ikan merah ini juga termasuk legend ya, udah lama juga ikan merah ini baru nemu juga ikan merah. Ikan merahnya kita goreng aja ya abang-abangku. Kalau ada yang request mau disambel,
boleh juga, tapi saya rasa digoreng aja karena kita udah buat sambelnya sendiri. Bagi yang punya selera masing-masing ya terserah, bisa diapain aja lah. Untuk abang-abangku, saudara-saudaraku, mungkin adik-adikku, atau semua yang ada di sosmed yang melihat video saya ini, inilah kegiatan saya lah. Kalau di hari Minggu pagi itu lagi goreng ikan masih kita sempat-sempatkan lah, itu mau bakalan kita rebus ya sayurannya. Itu sambalan yang sudah saya mau rebus, nanti tunggu ngerebus sayurannya baru kita rebus. Ini bakalan kita rebus nanti ini daun-daunannya beserta labu jipangnya ya. Inilah dapur kami ala dapur minimalis. Jadi ini udah saya masukkan lah daun pepayanya. Mudah-mudahan sayuran yang kita masak ini menjadi darah daging serta tenaga, atau menjadi obat untuk badan kita. Jadi mudah-mudahan makanan-makanan yang tiap harinya kita makan yang dimasakkan oleh istri itu menjadi obat, menjadi tenaga, agar kiranya kita selalu beraktivitas tetap dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga untuk anak-anak kita, makanan-makanan yang kita beri dari rezeki perantara tangan kita, mudah-mudahan menjadi baik bagi anak-anak kita, keturunan kita, menjadi dia menjadi ingatannya baik di sekolah, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya, biar bisa membahagiakan atau menyejukkan kita di setiap dimana dia berada. Semoga makanan-makanan itu jadi kiranya untuk biar supaya kekuatan lahir, kekuatan batin yang telah kita berikan, niat kita sih seperti itu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita berikan itu di luar dari hal-hal yang tidak baik ya. Semoga apa yang kita dapat itu jalannya dari hasil kerja yang halal. Ini nanti setelah video ini jangan dianggap kita kontennya buatnya video ini di dapur terus ya abang-abangku. Ini kan video-video selingan aja sih. Jadi ini mungkin untuk kawan-kawan yang lain ya, jadi biar supaya kita tetap saling tengok, saling komen, saling bertukar cerita lah ya. Kadang kan kita video itu tidak monoton untuk satu judul aja, jadi judulnya bisa macam-macam. Ini untuk rebusannya ya, untuk rebusan cabenya sudah saya olah nih. Ini udah saya rebus karena rebusannya tadi sudah siap. Jadi saya tinggal merebus cabai. Ikan gorengannya juga udah siap. Rebusan daun-daunnya sudah siap. Tinggallah kita buat sambelnya nanti. Jadi kita berbagi tugas lah. Pokoknya saling membantu, kayak anak-anak juga saling mengerti akan kerjaannya, kewajiban dia untuk apa-apa aja yang dia kerjakan. Begitu juga untuk anggota-anggota keluarga yang lain ya. Cuman abang-abangku, saudaraku, masih tetap melihat atau mampir di
film-film yang saya buat. Film-film yang saya buat ini ya kadang kalanya kita juga pas lagi nggak ada kegiatan, inilah yang kita mainkan ya. Ini sebelum saya buat sambelnya saya masukkan semua ini bahan-bahan jitu atau bahan-bahan saktinya agar kiranya nanti sambelnya bisa sempurna rasanya ya. Nikmat lah, apalagi dengan gilingan atau sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan kenikmatan itu menjadi sempurna, apapun itu makanannya, bukan karena mahal atau murahnya, yang penting kita masak dengan ikhlas, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan bakalan sempurnalah kenikmatan yang nanti kita rasakan. Mungkin di hari Minggu ini video saya untuk hari Minggu ini cukuplah menghibur bagi saudara-saudaraku. Inilah yang sudah siap, nanti kita akan santap. Terima kasih yang udah mampir dan menambah subscribe saya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Kita tetap selalu bersama di cerita-cerita yang saya buat. Assalamualaikum, selamat hari Minggu.